Sehingga bagi masyarakat untuk berhati-hati dan mengecek datanya kembali. Jangan sampai data yang dipakai adalah data yang tidak tepat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember ini Sah ya? sah ini. Ya, justru pernyataan bupati lah yang tidak berdasar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan dialog, beberapa waktu lalu hampir sebagian besar petani di Kabupaten Jember bertanya-tanya, apakah benar kemudian Lembaga Bantuan Hukum Mitra Kaula Nusantara dan kami menyampaikannya melalui channel Dialog AW Law Firm ini menyampaikan bahwa luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Jember itu berkurang, bahkan berkurangnya mencapai ribuan hektar. Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena tanggal 28 kemarin Bupati Jember periode saat ini Muhammad Fawaid, sahabat saya, menyampaikan hal yang sebaliknya. Nah, di sini saya tidak sendiri. Sengaja ini menjadi ruang kami. Kita tidak mengundang siapapun. Di sebelah saya ada Mr. Fadil, di mana di Lembaga Bantuan Hukum Mitra Kaula Nusantara posisinya dia yang fokus mengurusi kajian, penelitian, bahkan dalam perkembangannya Fadil sering ini ya banyak ngobrol dengan petani ya di lapangan. Dapat perempuan yang cantik waktu di lapangan, Dil. Gak dapat mas. Waduh, ini lain kali dibahas ya. Nah, forum khusus Fadil dan perempuan ini kayaknya penting. Betul. Nah, Dil, Ya mas. kamu videonya udah lihat nggak? Tuh kan videonya katanya panjang tuh. Iya. Sudah lihat nggak persisnya seperti apa sih kalimatnya? Belum sih saya sih mas. Ya, kita lihat bareng yuk. Boleh. Kita lihat bareng. Pemirsa, kami sudah memotong video berdurasi kira-kira 1,5 menit yang akan baru selesai ini diproses sama komandan yang ngurusi channel ini, Mr. Sofyan. Dipotong sedikit supaya kita bisa lebih fokus katanya. Bahkan kita sudah disediakan transkripnya. Jadi bukan hanya mendengar, kita disuruh membaca supaya tidak salah, ya kan? Karena kan telinga ini dengar-dengar ini bahaya juga. Coba kita lihat bersama-sama. Terkait LP2B, Pemkab Jember berkomitmen untuk tetap menjaga luasan lahan LP2B, bahkan memberikan tambahan luasan kepada LP2B tersebut atau tanah yang berstatus LP2B. Saya mendengar ada selentingan-selentingan di luar bahwa LP2B Pemkab Jember berkurang. Saya mohon dicek lagi datanya, karena data yang saya tanda tangani untuk LP2B di Kabupaten Jember yang saya tanda tangani di era saya tahun 2025 justru ada kenaikan sebesar 327 hektar untuk lahan LP2B seluruh Kabupaten Jember. Khusus untuk kota 3 kecamatan, katanya LP2B-nya dihapus. Justru yang saya tanda tangani LP2B-nya tetap ada, bahkan bertambah naik 125,53 hektar. Sehingga bagi masyarakat untuk berhati-hati dan mengecek datanya kembali. Jangan sampai data yang dipakai adalah data yang tidak tepat. Karena LP2B se-Kabupaten Jember justru naik sebesar 327 dan LP2B
Untuk wilayah kota tetap ada bahkan naik dibanding era pemerintahan sebelumnya, yaitu 125,53 hektar. Sehingga LP2B di Kabupaten Jember, baik di kota maupun seluruh Jember, mengalami kenaikan. Ini bentuk komitmen kita kepada sektor pertanian, sektor pangan di Kabupaten Jember. Oke. Sudah kita lihat videonya bersama. Ya. Ada kalimat yang membuat kami, bahkan teman-teman kita ini yang ada di sini, Bung Hakim yang posisinya di Surabaya, ada banyak kawan-kawan kita yang profesinya sebagai advokat, mempertanyakan juga, bahkan merasa atas pernyataan Bupati yang begini, merasa apa ya? Merasa kok begitu ya gitu. Pernyataannya begini. Sehingga bagi masyarakat untuk berhati-hati dan mengecek datanya kembali. Jangan sampai data yang dipakai adalah data yang tidak tepat. Jika Mitra Kaula Nusantara channel dialog ini yang sudah kalau sudah mendekati ribuan orang melihat channel kita sajikan data yang tidak tepat, itu kan bisa jadi persoalan ya. Betul. Karena itu kita berkepentingan untuk meluruskan. Siap. Nah, Dil, tolong sampaikan kepada pemirsa bagaimana ceritanya kok kita bisa memperoleh data-data tersebut. Dimulai dari awal deh, gimana coba? Ya, jadi begini Mas, dan juga kawan-kawan pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Mitra Kaula Nusantara pada saat itu ingin mendapatkan suatu data informasi terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember. Begitu. Untuk mendapatkan data informasi itu, kita berkirim surat kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Nih, buktinya. Kita berkirim surat. 2 lembaga yang kita surati. Ya, 2 lembaga. Yang pertama, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Yang kedua, Cipta Karya. Ini adalah surat kita untuk ditujukan kepada 2 dinas tersebut, yang harapannya kita mendapatkan data-data terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun, Mas, setelah Lembaga Bantuan Hukum Mitra aku Kaula tanya, berkirim surat tanggal berapa? Ada nggak tanda terimanya? Jangan-jangan ngirimnya ke konter roti apa ke konter ini? Oh, ada nggak tanda terimanya? Tentunya ada. Oke. Soal tanda terima itu kita ada. Diterima oleh petugas di dinas itu. 2 dinas itu. Cipta Karya dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Pertanian. Begitu. Ini tunjukin buktinya. Nih, tanda terima surat. Ini dari Dinas Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Tunjukin nih Dinas Pertanian. Ini Dinas Pertanian, kawan-kawan. Tanggal berapa dan tanggal berapa dikirim itu? Ini tanggal 2 bulan Juni. Bulan Juni. Ya. Yang satunya Yang kan 2 satunya kali nih. tanggal 12 bulan Mei. Oke, tanggalnya Betul. sama ya 2 dinas tersebut ya. Ya, sama. Ini tanda terima suratnya, karena waktu RDP saya lihat videonya kayaknya ditanya itu. Ya, Ada tanda terimanya enggak gitu. benar. Nah, Dan ini. kita juga tunjukkan tuh. Nah, sekarang tunjukkan sama Pak Kepala Dinasnya itu.
Ini Kepala Dinas. Kita sudah berkirim surat dan juga ada tanda terimanya ini. Oke. Begitu. 2 kali kita ngirim surat. Kok sampai 2 kali, Dil? Ya karena surat kita yang kita kirimkan kepada 2 dinas tersebut itu tidak ada respon apapun. Oke. Begitu. Setelah tidak ada respon dari 2 dinas yang memang menurut perundang-undangan, menurut PP nomor 1 2011 memang yang bertanggung jawab terhadap penetapan lahan LP2B, dinasnya itu Dinas Pertanian dan yang ngurus tata ruang cipta karya, selain BPN mereka dalam Pokja kan. Kemudian apa yang dilakukan? Kan nggak ada ini, nggak ada respon. Lalu Untuk kedua kalinya. nggak, setelah tidak ada respon, 2 surat tuh nggak ada respon dari dinas. Ngapain terus ini Nah, kalian? maka dari itu kita mengajukan permohonan hearing kepada DPRD Kabupaten Jember. Minta hearing agar 2 dinas itu datang dan menyajikan data. Dan menyajikan data. Terus? Begitu. Nah, hearing itu diindahkan melalui pengiriman surat dari DPRD Kabupaten Jember kepada LBH Mitra Kaula suratnya? Nusantara. Nah, ini suratnya. Biar nggak disangka bohong, nanti datamu nggak tepat juga itu. Ini bukan omon-omon ini. Ini kopnya apa ini? Ini kopnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember ini. Sah ya? Sah ini. Oh, ya, ijab kabulnya sah. Sah ini. Isi suratnya Ini. jangan-jangan undangan makan-makan atau Isi. sunat atau apa itu. Nih. Kop suratnya sudah tertera. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Undangan sunatan jangan-jangan ini. Perihal undangannya adalah rapat dengar pendapat. Oh, iya. Begitu. Iya. Tanggal Tanggal 11 Agustus 2025 pengirim suratnya. acara Kalau acaranya itu Kamis 14 Agustus 2025. baru saja. Baru saja kemarin, Mas. Begitu. Pemirsa, kawan-kawan, dialog. Saya kebetulan ada acara penting lainnya yang bukan berarti urusan negara bukan hal yang penting, tapi ada apa? Istri lahiran, Dil. Oh, Terus cara berbarengan keluarga. dengan itu maka saya mohon izin kemudian untuk tidak menghadiri acara RDP tersebut. Fadil datang. Ya. Saya tahu karena Sofyan itu kayak intel dia. Kemana-mana mbak kamera. Jadi tertangkap di kamera ada Fadil di sana. Iya. Bahkan ada foto bersama. Dan saya tidak ada di situ. Karena nggak ada. Dan pada saat RDP kemudian, apa poin penting yang bisa kita sampaikan, bukan kamu ya, bisa kita sampaikan kepada kawan-kawan dialog yang ada di rumah dimanapun berada? Pada saat RDP, poin yang paling penting, yang pertama adalah pengiriman permohonan hearing kita terhadap DPRD Kabupaten Jember itu diindahkan. Harapannya kita menginginkan dari rapat dengar pendapat atau RDP itu bahwa 2 dinas ini itu bisa memberikan data informasi tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oke. Data Namun apa yang diharapkan? data tentang titik mana saja yang sudah ditetapkan LP2B dan titik mana saja yang sudah berkurang LP2B Dan digunakan untuk apa? dan digunakan untuk apa. Jadi tidak hanya Begitu. datanya ya, tapi faktualnya bagaimana? Faktualnya bagaimana? Data Begitu. rincinya begitu. Oke, terus? Namun di dalam rapat dengar pendapat itu di ruangan Komisi B, dinas yang hadir hanya dinas pertanian. Pertanian. Dan itu tidak memberikan data terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu, Mas. Nah, kita yang menginginkan kita menginginkan bagaimana dinas ini menjelaskan bahwa ada permasalahan atau persoalan ya antara SK 2022 oleh Bupati, SK Bupati dan juga SK 2024.
Di situ ada disparitas jumlah angka luasan LP2B. Oke. Ditanyakan. Yang dimaksud Fadil SK tahun 2022 adalah karena kami mendapatkan soft filenya, kita coba tunjukkan ini adalah lampiran tentang luasan lahan, judulnya luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember. SK-nya nomor 188.452/1.12/2022. Ini adalah surat yang SK yang dimaksud. Ya, benar. Terus mereka menjelaskan nggak dinas tersebut? Dinas itu menjelaskan, namun tidak berbicara tentang hal yang rinci, data-data yang rinci. Yang dijelaskan apa? Di situ dinas hanya menjelaskan bahwa betul adanya SK itu. Oke, Begitu. artinya SK 2022 ini dan SK yang selanjutnya, surat keputusan Bupati, SK itu surat keputusan Bupati, dirubah yang pertama kali di tahun 2024 ini luasannya, ada stempel bupatinya, kita dapat dalam bentuk PDF, kita print, itu tidak betul bahwa SK itu ada ya. Iya. Dua SK itu kan Iya. kita yang persoalkan itu. Lalu mereka tidak mampu menjelaskan Memaparkan secara ya. rinci. Maksudnya misalnya di Sumbersari di tahun 2022 ditetapkan luasannya 935 hektar. Ya. Udah gitu pada 2024 dirubah menjadi 321 kalau tidak salah. Nanti bisa kita tampilkan. Pemerintah, ya kan, jadi supaya tidak bias adalah pemerintah kabupaten tidak mampu menyajikan atau menunjukkan Ya. faktanya seperti apa. Ya. Dari 900 itu kok jadi 321, kan gitu toh. Iya, benar. Lah itu berkurangnya di mana, digunakan untuk apa, faktualnya bagaimana, mereka tidak bisa menyajikan itu ya. Iya, tidak bisa, Mas. Oke, itu poin penting yang pertama. Ada poin penting lagi nggak? Ada, Mas. Ini sangat menarik ya poin pentingnya, bahwa kita sangat dikejutkan dalam ruang rapat itu, rapat dengar pendapat itu. Mengapa demikian? Karena data yang kita punya adalah SK Bupati tahun 22 dan juga SK Bupati tahun Dua ini 2024. Ya. Dua ini pemirsa. Dua ini yang kita Hanya punya. dua ini yang kita punya. Tentang jumlah angka luasan LP2B. Begitu. Nah, yang menarik adalah ada salah satu perwakilan dari Pemerintah. Komisi B, Oke. Komisi B DPRD Kabupaten Jember Mm-mm. menyampaikan bahwa ada SK terbaru, Oh, SK Bupati terbaru, yaitu tahun 2025. Sebelum tadi rapat di sini, ini saya juga mendapatkan informasi mengenai SK Bupati yang baru keluar. SK Bupati LP2B, ternyata ada SK Bupati LP2B tahun 2025. Sudah, kan sudah ditandatangani tanggal 6 Agustus tahun 2025. Baru ditandatangani, meskipun jumlah totalnya itu kurang lebih hampir sama, 86,86 ribu sekian, cuma beda selisih 0,01 hektar penambahannya gitu. Namun ada beberapa 2025 ini. yang 2020. Informasi dari mana ini? Dari- Kan Anda intel ini. Kita masih rapi. Begitu. Dan ketika dicermati di dalam sana ada beberapa perubahan juga, pengurangan dan penambahan di beberapa kecamatan. Anda punya SK-nya? Sudah nanti saya sampaikan. Enggak, kalau enggak apa-apa sekalian aja berikan pada kawan-kawan. Siapa ya? Siapa yang punya nomornya? oke. Begitu. Ini Nah, ini dia SK-nya yang terbaru.
ditandatangani. Yang tanda tangan Bupati. Ditandatangani oleh Bupati Jember sendiri. Nah, bupatinya ini kepentingan kita. Ya, 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 ya. Karena katanya ada data dianggap kurang tepat itu tadi ya. Warga Kurang masalahnya tepat. sudah hati-hati. Nah, Pak Bupati seumur hidup, Iya. saya ngobrol dengan bupati kita beberapa kali. Iya. Saya berteman cukup baik. Tidak pernah ada persoalan di antara kita. Iya. Baik, saya hormat sama beliau, kita saling menghargai as a friend, sebagai kawan. Tapi nggak pernah tahu tanda tangannya, Dil. Oh, ya, 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 Ini ya. saya tidak tahu apakah ini tanda tangan bupati karena dia menyatakan kalau kan gitu kan kalimatnya Ya, tadi ya, ya. di transkrip itu kan dikatakan Ya, ini. yang saya tanda jadi dikatanya. Jadi ini Dil, Ya, karena menurut bupati ada kalimat yang begini. Di luar LP2B Pemkab Jember berkurang, saya mohon dicek lagi datanya. Karena data yang saya tanda tangani, nah yang ini kan ya, kita kan harus meyakini benar. bahwa data yang diperoleh dan diberikan oleh pemerintah kabupaten Ya, itu adalah benar adanya, benar. iya kan? Apalagi disampaikan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengundang secara resmi, Resmi. iya kan? Ini undangannya yang tanda tangan Ketua DPR. Nanti ditanya lagi Ketua DPR-nya mudah-mudahan, mohon maaf, mudah-mudahan tidak saya tanda tangani karena kita kan nggak tahu tanda tangannya nih Ketua DPR, Iya. ini, ya kan? Benar. Tapi kita yakin benar karena kemudian acara itu ada, ya kan? Ya. Nah terkait itu lagi, yang ditandatangani oleh Bupati katanya luasannya di era saya tahun 2005 justru ada kenaikan sebesar 327 hektar Hektar. untuk LP2B di Kabupaten Jember. Khusus untuk 3 kecamatan, untuk kota 3 kecamatan katanya, jadi gini, khusus untuk kota 3 kecamatan katanya LP2B-nya dihapus. Justru yang saya tanda tangani, balik lagi, ini saya nih kami mentranskrip kalimat bupati ya. Betul. Yang maksudnya adalah bupati tanda tangani tetap ada bahkan bertambah naik 125 hektar. Nah, balik lagi. Fadil tahu nggak tanda tangannya bupati kita? Waduh, nggak tahu, Mas. Tapi kamu yakin ini tanda tangan bupati? Karena ini SK-nya adalah resmi, Diperoleh dengan cara yang benar. diperoleh dengan cara yang benar di ruangan yang resmi, maka saya meyakini bahwa ini tanda tangannya Oke. bupati. Begitu. Ini adalah kami juga yakin 1.000.000% Betul. bahwa dokumen ini otentik. Otentik. Ini ditandatangani tanggal 6 Agustus 2025. 6 Agustus. Tanda tangannya sama loh, Dil. Loh, sama kan bentuknya? Iya, Loh, sama. sama. Bukan kamu yang tanda tangan ini. Bukan dong. Jangan-jangan kamu di situ main-main kamu tanda tangan. Wah, Enggak itu ya? bahaya kalau kayak gitu saya. Oke. Beliau menyampaikan bahwa di seluruh Kabupaten Jember menambah 327. Ya. Sementara di kota, kembali lagi, terminologi 3 kecamatan kota ini harusnya Bupati juga menjelaskan. Karena begini, pandangan saya sejak saya lahir, kecil di Jember, Dil. Iya. Kamu kecil di Jember kan? Iya. Kecamatan kota mana menurut kamu? Kaliwates, Ah, Sumbersari, oke. Patrang. Sofyan, ini diajak ngobrol, mohon maaf. 3 kecamatan kota menurut kamu mana? Sumbersari, Kaliwates, Patrang, sama. Sama. Mudah-mudahan Bupati tidak punya pandangan kecamatan kota itu adalah Silo, kalau misalnya. Silo. Junggawa, kan itu yang Junggawa. bertambah. Wuluan berkurang. Sumber Jambe misalnya. Iya. Mudah-mudahan tidak. Terminologinya sama.
yang ingin kami sampaikan adalah kami sudah membuat perbandingan antara SK Bupati tahun 2022, 2024, dan 2025. Ya, kita kan bikin di sini, pemirsa, ini di lampiran pertama surat keputusan bupati yang ditandatangani oleh Bupati Jember hari ini luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B di Kabupaten Jember hanya sebarannya ada di 29 kecamatan. Ya, Ya, benar. jumlahnya 86.358,78 ini sebenarnya. 77 lah di sini ya. Ya, 86.358,77. ya, Ya kan? Tanpa kecamatan Kaliwates dan kecamatan Sumbersari. Sumbersari. Nggak ada nih karena 29 nih, angkanya 29, pemirsa. Di lampiran kedua ada neraca perbandingan. Neraca. Ya, ada neraca. Tabel neraca perubahan LP2B. Gitu loh. Ini ada 31 kecamatan. Kembali lagi, Sumbersari dan Kaliwates itu nama kecamatannya ditulis. Karena ini membandingkan antara SK Bupati tahun 2024 tentang LP2B perubahan pertama Ya. dengan SK perubahan kedua tahun 2025. Di pemerintahan di SK sebelumnya, di SK sebelumnya misalnya Ajung itu, nah ini SK-nya. Coba Dil, ini ditunjukin begini. Ya. Ya kan? Nah, kita buka SK-nya yang tahun 2024, kan gitu toh? Ya. Nah, ini SK-nya 2024. Jadi agak ribet kita menjelaskannya. Harus menunjukkan banyak memang agar lembaga kita tidak dianggap menyampaikan sesuatu yang tidak tepat. Betul. Nah, Ajeng di situ berapa nih 2024? 2.766,41. Identik. Identik. Dirubah menjadi 2.758,48. jadi ini hanya perbandingan saja. Di lembar pertama pun disampaikan Ajung itu luasnya di ketetapan bupati yang baru 2.758,48 sama Ya. seperti yang kamu sampaikan. Betul. Ya kan? Nah, di Ajung dari 2.766 kami bikin persandingannya, analisanya nih angka-angka SK menurut tahun 2022, 2024 dan 2025. Di 2024 2.766,41. Ya. 2025 menjadi 2.758,48. Tambah banyak apa tambah kecil? Tambah Kecil. kecil. Ya kan? Dari 2.766 Iya. ke 2.758. 66 ke 58 kan turun, Pak. Iya, tambah kecil. Artinya menyusut Menyusul. alias ada yang hilang. Kan begitu? Ya, benar. Sekarang ke yang pokok. Sumbersari dan Kaliwates yang kami anggap itu kecamatan kota. Dan itu menjadi pemberitaan. Betul. Hilang katanya. Apakah benar? Kan begitu. Kita cek ini Kita harusnya. cek ini. Kamu pegang yang tahun 2025. Betul. Karena lebih mudah. Nah, di lampiran pertama tidak ada. Hanya 29 kecamatan ya. Ada 29. Catatannya dari 29 kecamatan jumlahnya 86.358,77 hektar. Ini yang harus jadi pedoman pertama. Kemudian disandingkan. Di tahun 2024 Sumbersari itu mana Sumbersari? Berapa itu? Di tahun 2024 Sumbersari itu 329,55. Sama. 329, 55. sama. Kemudian 2025 menjadi
0,00. 0,00. Kan ya? Iya. Itu artinya gimana? Kalau 0? Ya hilang. Ya gak ada. Gak ada. Kemana terus ini? Ya tanya sama Pak Bupati harus Ya dijelasin. itu. Oke, sekarang Kaliwates. Tahun 2024 berapa, Dil? Kaliwates tahun 2024 Ini tunjukin, 43,71. jangan dibaca sendiri. 43, mana Kaliwates? K. Ini ya. 43,71. Sama. 43,71. Nih, K. 43,71. Nanti 43,71 di nomor 11. Nah, sama nomor 11 juga. Iya, Oh, ini nomor 11 juga, Dil. sama. Jadi 43. Kemudian 2025 menjadi 0,00. artinya, Hilang. nah, Bupati menyampaikan katanya di video tadi yang kita lihat bersama-sama di kota bertambah naik menjadi 125,53. Khusus untuk kota, 3 kecamatan. Katanya LP2B-nya dihapus. Justru yang saya tanda tangani, LP2B-nya tetap ada, bahkan bertambah naik 125,53 hektar. Di mana naiknya? Mungkin di Patrang, Dil. Kalau kita nganggap Sumbersari 0, Ya, Kaliwates 0, 0. ya kan? Ya, Dihilangkan lah oleh Bupati kita. Kaliwates sekarang coba Patrang, Dil. coba. Di SK tahun 2024 berapa di situ? Jangan-jangan beda. Ini, Dil. Patrang. P Nih, nomor nomor 18. Patrang sama, Dil, nomor 18. Ya. Di SK 2024 di sini jumlahnya adalah 472,17 hektar. Ya, Sama. sama. Oke. Di 2025 menjadi 561,15. naik 88,98 98 hektar. hektar. Tapi ngomongnya ini di kota naik 125, Del. Jangan-jangan ada kecamatan lain yang dianggap kota bukan Sumbersari atau Kaliwates. Jangan-jangan iya, Mas. Ini Pak Bupati, tolong kami mohon dengan hormat. Jangan hanya menyampaikan menurut yang saya tanda tangani di kota bertambah. Sebutin dong berapa angkanya. Jangan hanya naik 125. Di mana? Faktualnya seperti apa? Harusnya kan begitu. Betul. Ditunjukkan datanya. Kami menunjukkan. Secara rinci Nah, harus ini. ditunjukkan. Ya kan? Ya. Lantas seluruh kabupaten di 31 kecamatan, ya kan? Ya. Di 31 kecamatan itu, Dil. Ini kan SK tahun 2025. Ya. Persandingannya di tahun 2025, jika di jumlah 31, ini kan 31 kecamatan. Ya. Sumbersari Kaliwates ditambah. Ya. Ada juga di sini. Ada. Pemirsa di sini ada juga. Totalnya ini berapa, Dil? 86.358,78. Mirip dengan jumlah luasan keseluruhan LP2B Kabupaten Jember pada SK tahun 2024. Nah, ini sama. Sama sekali. Oke. Ini 31 kecamatan 86.358,78. Sekarang kita lihat lembar berikutnya. Kenapa saya bilang tadi jumlah akhir itu menjadi penting? Ya. Karena ini ada 29 kecamatan kecuali Sumbersari dan Kaliwates yang dihilangkan, dinolkan itu tadi. Ya. Totalnya 86.358,77. Saya tidak tahu ini salah hitung atau bagaimana yang lembar pertama. Tapi dalam hitungan kami identik dengan jumlah luasan tahun 2024. Ya. Di mana di tahun 2024 Kaliwates dan Patrang masih ada. Ya. Gitu. Jadi dengan menunjukkan itu, kami ingin menyampaikan bahwa menurut kami justru pernyataan bupati lah
yang tidak berdasar hukum. Betul. Mengapa begitu? Karena tidak menunjukkan faktanya. Iya kan? Iya. Itu kan hanya ngomong begini saja, Dil. Harusnya kan ditunjukin dong. Betul. Iya. Loh, kita kan nunjukkan. Nah, ini dasar hukum kita. SK-nya yang ditandatangani beliau sendiri, ya kan? Ya. Ini tidak berdasar hukum. Bahkan cenderung membuat gaduh. Persinggungan ini membuat gaduh. Yang selanjutnya, beliau juga menyampaikan LP2B se-Kabupaten Jember justru naik 327 hektar. Se-Jember, Dil. Se-Jember. Karena tergelitik, kami terbiasa mempelajari secara rinci menurut kita. Walaupun kadang kalau dipelajari ada yang bolong-bolong juga. Kami berusaha serinci mungkin. Saya juga iseng-iseng, Dil, membuat perbandingan antara surat keputusan Bupati pada tahun 2022, ini kan judulnya Dil, apa? Perubahan kedua, ya kan? Perubahan kedua. Lagi ditunjukkan, Dil. Ini, Dil. Nah, pemirsa, judulnya apa ini, Dil? Perubahan kedua atas keputusan Bupati Jember nomor 188.472/1.12/2022. Oke, berarti perubahan atas SK ini, ya kan? Benar. Yang kedua. Yang kedua. Ini SK-nya nomor 2022. nomornya. Nomor Dibaca dong. 188.452/4.12/2022. Oke. Sesuai yang dimaksud oleh SK ini ya, Benar. ya kan? Ya. Kami mencoba, pemirsa, menyandingkan kemudian karena perubahan kedua, ya kan? ya. Maka SK 2022 dirubah 2 kali. Kan gitu. Terakhir menjadi tahun 2025. Kamu yang jawab, saya yang tanya, Dil. Ya. Ya. Kita bahas satu-satu. Dil, kami bikin persandingan. Misalnya tahun 2024 dengan 2025. 25. Ada 21 kecamatan yang dari tahun 2024 berubah ke 2025 itu. Ya kan, misalnya Ajung turun 7 hektar sekian, Ambulu 74 sekian, Sumbersari 329 hektar karena dinolkan. Itu turun menjadi 848,58 di 21 kecamatan. Oh ya. Ada 3 kecamatan yang tidak mengalami perubahan, yaitu Mumbul, Jombang, dan Ledoombo. Luasannya tetap antara perubahan tahun yang pertama 2024 ke 2025. Selanjutnya ada 7 kecamatan yang memang bertambah, Dil. Tapi tahu jumlahnya itu sama dengan yang berkurang. Kalau yang berkurang 21 kecamatan itu 848,56 hektar, 7 kecamatan yang bertambah itu ditambahnya berapa? 848,56 hektar. Kan begitu? Artinya kembali lagi apa yang disampaikan Bupati tidak cukup bagi kami menjelaskan karena beliau tidak mendetailkan. Betul. Mudah-mudahan tak lagi didetailkan lah sama dinas, kita duduk bareng. Benar. Pemirsa dialog, kawan-kawan dialog. Yang menjadi poin penting bagi kami adalah yang pertama, sampai dengan hari ini peraturan daerah Perda, ya kan? Perda. Peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 1 2015 itu masih berlaku. Masih berlaku. Di mana di situ pada pasal 43 disebut jumlah luasan lahan LP2B-nya 101 sekian hektar di pasal 43. Poin pentingnya adalah seharusnya
Perda inilah tentang RT RW ini yang menjadi acuan pembangunan. Betul. Karena di sini dijelaskan di mana tempat perumahannya, di mana wilayah gudang, industrinya di mana, tambaknya di mana, pertaniannya, bahkan sentra tembakaunya di mana, tembakau kasturi di mana, naos di mana, sudah diatur di sini. Dan ini menjadi acuan. Ya. Bukan kemudian dibalik. Oh, di sini aturannya di sini untuk tembakau, tiba-tiba di sini dijadikan wilayah tambang, dijadikan wilayah perumahan. Kemudian muncul SK-SK ini. Ya. Ini kan bertentangan sama sekali. Iya kan? Ya. Pandangan kami adalah tidak serta-merta SK Bupati itu berlaku. Karena ini masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak ingin mempertajam perbedaan data A dan B. Karena bagi kami yang terpenting adalah pemerintah Kabupaten Jember seharusnya menyediakan sistem informasi berkaitan dengan luasan, lokasi faktualnya digunakan untuk apa, detail. Kan itu amanat Undang-Undang 41 2009. Di mana sistem informasi itu bisa, boleh diakses oleh masyarakat. Seluruh masyarakat. Siapapun boleh, ini bukan barang rahasia. Maka kami mohon maaf kepada Bapak Bupati jika kalimat kami mungkin membuat beliau tersinggung. Ya kan? Tapi apa yang jenengan sampaikan menyatakan bahwa mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati, jangan sampai data yang disampaikan data yang tidak tepat, juga membuat kami berpikir. Membuat kami harus menjelaskan bahwa apa yang kami sampaikan itu sesuai dengan fakta dan data yang kita miliki dan diperoleh secara benar. Betul. Karena itu kami mohon kepada Bupati Muhammad Fawaid dan kami mohon juga kepada Ketua DPRD Jember, pimpinan DPRD Jember untuk segera melaksanakan rekomendasi. Kami sudah memperoleh secara resmi rekomendasi atas rapat dengar pendapat yang Fadil hadiri. Betul. Salah satunya adalah melaksanakan rapat dengar pendapat gabungan yang melibatkan Komisi A dan Komisi C beserta stakeholder perwakilan dari pemerintah, yaitu Cipta Karya, Dinas Cipta Karya, Dinas Pertanian, Ya. dan juga turut mengundang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember. Karena menurut PP nomor 1 tahun 2011 serta surat keputusan dari Kementerian Pertanian tahun 2022 ada Pokja dalam rangka penetapan LP2B dibentuk Pokja dan Pokjanya terdiri dari 3 lembaga ini. Ya. 3 lembaga inilah yang mengetahui detail dan pastinya. Agar kemudian dalam RDP tersebut hadir menjelaskan dengan terang benderang. Karena kami berdiri, kami hadir di sini bukan untuk berselisih dengan pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi dan pusat. Iya kan? Namun kami lakukan ini sebagai respon. Karena kami tidak mau dikatakan apa yang kami sampaikan adalah sesuatu yang tidak tepat. Ya. Kami mohon rekomendasi Komisi B segera dilaksanakan kepada Ketua Komisi, kepada Ketua DPRD. Kami pun sudah bersurat, kita bersurat lagi kan? Ya. Untuk meminta kembali RDP kedua yang menghadirkan 3 lembaga itu tadi. Dinas Pertanian, Cipta Karya, dan Badan Pertanahan Nasional untuk datang dan menyampaikan secara terbuka. 1, kami ingin tahu, karena perdanya masih ada, luasan LP2B-nya 101.000 sekian, Ya. tolong ditunjukkan
101.000 hektar lebih di seluruh kabupaten itu di mana saja lokasinya. Kami minta dan itu hak kami untuk memperoleh. Yang kedua, ditetapkan melalui SK Bupati tahun 2022. Tiba-tiba menjadi 86.358,60 hektar. Itu di mana saja? Tunjukin petanya. Karena petanya itu menurut informasi sudah dalam bentuk citra satelit yang rinci. Kalau teman-teman petani menyebutnya peta geospasial katanya. Geospasial. Kita bisa lihat secara analog, kayak kita lihat Google Earth gitu. Itu ada petanya. Jadi 2000 menurut Perda itu mana, yang menurut SK tahun 2002 yang mana, kan begitu. Ya. Udah gitu ada perubahan pertamanya tahun 2024 bagaimana petanya. Jadi kita bisa lihat nih sekarang, iya kan? Nanti bukan sekarang. Yang selanjutnya menurut putusan SK Bupati Muhammad Fawaid yang 2025 itu seperti apa? Kan itu yang kita ingin tahu. Betul. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya. Kan begitu. Apalagi yang mau disampaikan dia? Bagi saya yang harus disampaikan adalah bagaimana suatu hal yang harus dibuka jangan sampai ditutup-tutupi. Begitu. Karena berbicara soal data-data LP2B ini itu mengacu kepada undang-undang di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Di situ sangat dijelaskan terkait dengan asas dan ruang lingkup undang-undang ini, bahwa asasnya adalah keterbukaan dan akuntabilitas. Yang kedua adalah ruang lingkup undang-undang ini, ruang lingkupnya harus melakukan program tentang sistem informasi. Begitu. Artinya apa? Dalam menjalankan suatu peraturan perundang-undangan perihal LP2B harus dilakukan dengan terbuka, akuntabel, dan juga penyampaian transformasi informasi itu tadi. Ya. Oke, jadi kawan dialog, kami tidak bermaksud mempertajam friksi, kalau ini mau dikatakan, antara apa yang disampaikan oleh Bupati, merespon pemberitaan atas RDP dan apa yang kita kerjakan bersama teman-teman petani tentunya. Namun justru harusnya ini dijadikan jalan keluar agar tidak muncul kegaduhan, maka sajikan saja informasinya karena itu hak kita, hak kami warga negara, warga Jember yang menjadi amanat Undang-Undang 41 2009 itu tadi. Kami berdua, saya Riko Nurfiansyah Ali, saya Ahmad Fadilatur Rahman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.